Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Ya, kembali kita melanjutkan bacaan kita sekarang dengan judul Adabu Zairil Madinah. Ya, adab-adab atau toto kromo ya kalau orang Jawa bilang bagi para pengunjung kota Madinah. Tafaddalallahu ala zairil Madinah biziarati Madinatin mubarakatin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai ya, para pengunjung Madinah, pengunjung kota Madinah dengan karunia yang sangat besar, yaitu diberi kesempatan bisa berkunjung ke kota yang diberkahi. Wa ala zairiha ayyaltazima bi adabin. Ya, oleh karena kita mengunjungi kota yang diberkahi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada adab-adabnya, ada tata keramanya. Di antaranya adalah yang pertama adalah ayyatadzakkara anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata bi tauhidillahi wa du'aihi wahdahu. Ya, bahwa saya Nabi SAW datang ke kota Madinah ini datang dengan mengesahkan Allah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawajibun alaihi ayyamtathila li da'wati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka senantiasa kita sebagai umatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alla yad'uwa illallah wa ayyuzila hajatihi bihi wahdah. Maka tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah dan meminta hajat kita semuanya hanya kepada Allah. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya, kalau Allah takdirkan kita, Allah uji kita dengan suatu bahaya, ya, suatu bala, ya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyatadzakkara annal Madinah fadilah. Ya, senantiasa pengunjung kita mengingat bahwasanya kota Madinah adalah kota yang dikaruniai, ya, kota yang banyak keutamaannya. Fayaghtanima jami'a lahadzatihi fiha bitta'at. Ya, maka senantiasa kita memanfaatkan seluruh momentum detik-detik kita berada, waktu-waktu kita berada di kota Madinah dengan ketaatan. Minas salafi masjid Rasulullah SAW, dimulai dengan salat di masjid Nabi, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa dzikrillah, berzikir kepada Allah, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Kemudian yang ketiga, ayyahzaral wuqu fil bid'ah wal ma'asi. Ya, senantiasa menjaga diri dan berhati-hati sehingga tidak terjatuh, tidak terjerumus ke dalam bid'ah dan juga maksiat. Fa inna may ya'sillaha fil haram asyaddu mimman ya'sihi fi ghairihi. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, di tanah haram, kota Madinah adalah tanah haram. Kalau kita bermaksiat di tanah haram di kota Madinah misalnya, maka itu dosanya lebih berat, ya, daripada orang yang melakukan maksiat di luar tanah haram atau di luar kota Madinah. Dan yang terakhir, ayyu amila ahlal Madinah bil khuluqil hasan. Ya, senantiasa kita berbaur, berkomunikasi, bermuamalah, ya, dengan penduduk kota Madinah dengan akhlak yang baik, wal adabil jammi, ya, dengan sopan santun. Ya, senantiasa kita memperlakukan penduduk pribumi atau penduduk kota Madinah dengan cara-cara yang baik. Wa qad ja'atin nusus biwa'idi man adza ahlaha, karena ada ancaman, ya, bagi sesiapa saja yang ingin melukai atau mencelakai penduduk kota Madinah. Nabi SAW bersabda, man arada ahlaha bisu, ya, siapa yang mau berbuat keburukan kepada penduduk kota Madinah, adzabahullahu kama yadzubul milhu fil ma, ya, Allah akan larutkan dia, lelehkan dia sebagaimana garam dilarutkan kalau dicampur dengan air. Garam dimasukkan ke dalam air, garamnya hilang. Ya, maka begitu juga orang yang perumpamaan orang yang mencoba berbuat keburukan kepada penduduk kota Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, buku ini, kitab ini mengajarkan kita di halaman selanjutnya tentang agenda-agenda yang senantiasa kita menyibukkan diri dengannya. Ya, barnamij li zairil Madinah, itu
apa-apa saja yang bisa kita lakukan atau yang urgent ya kita lakukan ketika berada di kota Madinah. Yang pertama, qabla al-fajr ya, sebelum subuh. Jadi ini ada sebelum subuh, setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib dan setelah isya. Nah, sebelum subuh, yastaqidu qabla al-fajri bi sa'atin li sholatil lail. Maka hendaknya orang yang datang ke kota Madinah minimal bangun 1 jam sebelum sholat subuh untuk mendirikan sholat malam. Fatusalli rak'atain thumma tusalli, maka dia sholat 2 rakaat kemudian salam. Thumma tusalli rak'atain thumma tusallim, kemudian sholat 2 rakaat kemudian salam. Wa idza zitta fala kadzalik. Kalau Anda menambah dari itu lebih dari 4 rakaat, tadi 2 ditambah lagi 2 ditambah lagi 2 dan seterusnya, maka pahalanya untuk Anda dan pahalanya makin banyak ya, semampunya. Wa idza qaruba adzanul fajri, kalau sudah dekat azan subuh, tusalli rak'ah wahidah lil witar, maka hendaknya dia salat 1 rakaat salat witir ya. Wa salatul nawafil fil bait afdalu minas salati fil masjid an-nabawi. Di mana kita salat sunnah ini ya. Maka yang paling bagus salat sunnah adalah di tempat kita tinggal. Misalnya biasa kita sebagai jamaah umroh atau haji tinggalnya di hotel, maka salat sunnah kita adalah salat di hotel ya. Kenapa? Li'anna Nabi SAW kana yusalli nawafil fi baitihi wal masjidun nabawi bijanibihi ya. Nabi SAW, karena Nabi SAW itu sholat sunnah di rumahnya, padahal Masjid Nabawi di samping rumahnya ya. Nabi bisa saja ke Masjid Nabawi sholat sunnah, tapi Nabi memilih rumahnya ya. Kata Nabi SAW, inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah, sesungguhnya sholat terbaik seseorang itu adalah sholat di rumahnya ya. Sholat paling bagus adalah sholat di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib ya di masjid tentunya yang paling bagus. Tapi selain sholat wajib dan sholat jenazah ya, dan sholat yang harus berjamaah, maka yang paling bagus adalah di rumahnya ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa idza adzana al-fajru ya, kalau sudah azan fajar, tadhhabu ilal masjidin nabawi li sholatil fajr fihi, maka hendaknya Anda pergi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh di sana ya. Ba'dal fajar, setelah fajar, yamkuthu fil masjid an-nabawi li tilawatil Qur'anil Karim ya. Hendaknya setelah sholat subuh jangan langsung pulang, tinggal di masjid untuk membaca Al-Quran atau membaca zikir ya, berzikir kepada Allah ya, minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir ya, mulai dari subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, kemudian takbir, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dengan khusyuk ya, tidak usah dilagu-lagukan ya, itu mengganggu orang lain nanti kalau kita menyanyi di situ ya. Tapi kita berzikir dengan zikir yang khusyuk ya. Sampai kapan? Ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari. Kenapa sampai terbit matahari? Karena ada hadis dari Nabi SAW, hadis sahih. Kata Nabi SAW, man shallal fajra jama'atan, man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, artinya tinggal di masjid, tidak pulang, yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu, dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit ya, sampai masuk kalau kata orang waktu syuruk. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah ya, maka pahalanya apa? Pahalanya adalah setara dengan pahala haji dan umrah. Tammatan, sempurna, kata Nabi. 3 kali Nabi ulang, saking betulnya sabda Nabi SAW ini. Jadi Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah, harus sholat subuh, syaratnya sholat subuh berjamaah di masjid. Summa qa'ada, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Berzikir bisa dengan apa saja, dengan membaca tadi tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, atau bisa dengan membaca Al-Quran, atau bisa dengan mempelajari Al-Quran ya. Hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu disebut dengan mengingat Allah. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari.
kemudian setelah terbit matahari sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala orang berhaji dan umroh. Ya, dapat pahala haji, dapat pahala umroh juga. Masya Allah. Wa ba'dal asar, setelah asar, taltahiku bihalaqatil Qur'anil Karim fi Masjid An-Nabawi li tashihi tilawati kahlil Qur'an, yaitu mencari halaqah Al-Qur'an. Ya, halaqah Al-Qur'an itu biasa di tiang-tiang Masjid Nabawi dan banyak. Ya, kalau ada sudah orang duduk-duduk bikin lingkaran, nah itu halaqah Al-Qur'an. Silakan kita bergabung di situ, mempelajari Al-Qur'an, memperbagus bacaan kita sehingga bacaan Al-Qur'an kita bagus. Ya, dan ini pahalanya ini sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang datang ke Masjid Nabawi mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, jadi belajar atau mengajar, ya sama-sama pahalanya ini. Ya, sama Pak. Kemudian dia belajarnya di Masjid Nabawi, ya di halaqah Masjid Nabawi. Apalagi ini mempelajari Al-Quran, lebih besar lagi pahalanya. Ya, sebaik-baik dari kalian, kata Nabi SAW, adalah yang mengajarkan yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita masuk ke halaqah, dan banyak sekali halaqah di Masjid Nabawi bisa kita masuki secara gratis setelah sholat asar. Ba'dal maghrib, setelah maghrib, tahduru durusal ulama fi Masjid An-Nabawi wa tas'alu an umuriddin. Ya, kemudian setelah maghrib agenda kita adalah menghadiri kajian-kajian para ulama di Masjid An-Nabawi. Ya, ini sangat mirip ya, kalau setelah asar kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka setelah maghrib kita menambah wawasan keislaman kita. Nah, untuk kita kaum muslimin dari Indonesia, maka tempat kajiannya itu ada di pintu 19. Ya, kalau tidak salah namanya pintu Badar. Ya, kita ke situ, ke pintu 19. Di sana ada pengajarnya namanya Dr. Ariful Bahri, LCMA, alumni S3 Universitas Islam Madinah. Ini sangat bagus, insya Allah bisa kita hadiri tiap hari setiap selesai sholat maghrib. Wa ba'dal isya, dan terakhir setelah isya, tadhhabu lil maskan wa tanamu mubakiran istidadan li sholatil witri wal fajar. Nah, maka kita setelah isya pulang ke tempat kita, ke penginapan kita, kemudian kita kalau bisa bersegera tidur. Ya, tidak usah nongki-nongki lagi. Kenapa? Karena kita mau mengulang lagi nih. Mau sholat sunnah lagi, mau sholat subuh berjamaah lagi, dan seterusnya yang tadi sudah kita bacakan. Inilah agenda yang sangat bagus kita aplikasikan ketika kita berkunjung ke kota Madinah. Apatah lagi di kota Madinah ini kita cuma 5 maksimal 6 hari, ya kadang 8 hari. Maka hari-hari yang sedikit ini kita manfaatkan betul ya untuk bisa memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.